Bisa kayak gini. Apa deh bawah? Dari empat ya? Lebih dari itu. Iya bukan. Dari mana itu? Tolong dia. Jadi karena nilainya terlalu perfect, dan di open. Tadi udah masuk yang saya WA. Udah Pak. Dia nggak minta bantuan, salahnya ya. Kalau nggak mau minta bantuan. Nanti di print ya. Berarti di fotokopi itu kan? Dia nggak apa kalau tidak. Ini nggak nanti Pak di fotokopi yang ini revisi gitu. Ya, nanti kan yang ini surat pernyataan dan jaminan ini diisi atas ini yang di bawah ada nanti tanda tangan di sini. Coba sih tangan istri. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris sama Pak Iwan. Oke, Pak Faris kan untuk CH Depot Winbook dan Pak Iwan buat Depot dulu. Jadi sebelum beraktivitas, yang pertama di sini ada training pembekalan. Ya, supaya apa? Supaya kita menjalankan tugas sesuai SOP dan tidak terjadi aksiden. Semoga ini buat pembekalan awal. Yang pertama itu superjet service. Superjet service itu ada namanya standar pengemudi. Standar pengemudi sigap, unik, produktif, etika dan rapi. Untuk sigapnya itu cepat tanggap, cekatan dan proaktif, serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Misal nih ada dispatcher atau admin yang lain, Pak Iwan, Pak Faris, ada DO, ada codingan di sini. Bapak harus siap. Jangan sampai bilang saya nggak tahu jalan, Pak. Namanya kita driver, kita harus tahu jalan semuanya. Sekarang kan gampang, pakai Google Map, tapi jangan berpatokan pada Google Map. Kenapa? Ya karena kita mobil barang, kan beda sama mobil pribadi ya. Untuk unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Yang ini menjalankan tugas secara spesial, jadi kita namanya kita ikut orang, ya kita menjaga barang, ya kan? Jaga barang, kita mengemudi secara defensif. Kita harus berhati-hati. Kita bawa unit orang, unit perusahaan, bawa barang customer, kita harus dihitung hati-hati di barangnya. Kalau misalkan rusak, kita harus ganti ke tempat loading. Jangan sampai barang rusak kita naikkan, ya kan? Kita udah tutup pintu, jadi itu kesalahan kita. Sebelum ditutup pintu, konfirmasi ke checker, Pak barangnya penyok. Kalau barang penyok itu customer nggak mau tutup. Jadi sebelum kita berangkat tutup pintu, pastikan barang komplit dan tidak rusak. Ya. Produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Ini harus etos kita itu tinggi, kerja kita bagus di mata customer. Dan etika, senyum salam sapa, ramah tamah, sopan santun, dan menjunjung tinggi integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi kita ke tempat loading, ke tempat bongkar, usahain selalu salam sapa. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Terima kasih. Kita mau loading di usian, mohon arahannya, ya kan? Kita ngasih dokumen buat loading. Untuk rapi, berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Jadi di sini itu untuk kerapian, rambut rapi, ya kan? Kumis, besok tolong dicukur ya. Iya. Kumis, jenggot harus rapi.
Dan untuk seragam warna merah, kerah oranye. Untuk celananya celana hitam. Ya, besok misalkan belum punya, nanti setelah punya uang beli. Iya. Ya, sepatu dipakai. Terus untuk Masuk ke sini kan. program 5R ini untuk kebersihan unit, rapi, ya kan, bersih, rawat lagi. Jadi setiap unit kita udah dikasih bahan tangan nih, kita rawat, kita jaga. Sampah-sampah yang nggak diperluin dibuang, aqua jangan sampai masuk kolong, karena apa, sering terjadinya accident, ada aqua di dalam mobil masuk ke kolong rem, ke kolong kopling. Mungkin bapak sendiri udah rasain dulu, Pak. Saya pun juga udah ngerasain kalau udah masuk kolong kita udah panik Juga. iya, kalau kita nggak nginjek kuat-kuat ya kita yang nubut. Untuk selanjutnya ini seragam yang saya sekarang tadi. Untuk driver SIM A itu kerah merah, untuk kerah oranye itu SIM B ke atas. Jadi kalau udah SIM ke atas, SIM B ke atas, untuk Pak Iwan ini bisa kemana aja proyeknya, bisa proyek dulu INT, terus AOP bisa, nggak berpatokan di satu proyek. Tapi kalau sudah batang nih di ICI, setiap pagi, setiap jam kerja Bapak harus di ICI. Jadi setelah pagi datang langsung di ICI, muat, berangkat, besok pagi lagi setelah selesai balik lagi situ. Kalau untuk Pak Faris sesuai instruksi dari admin inspektor. Untuk rambut rambut tidak gondrong, jenggot kumis rapi, menjaga aroma bau mulut, menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang berlebihan, selalu menggunakan ID card perusahaan di area kerja, memakai celana panjang warna hitam, selalu menggunakan sepatu saat beraktivitas pada jam kerja. Jadi kalau posisi di tempat customer kita loading nih, kita harus menggunakan sepatu, jangan sampai neker, usahain sepatu safety. Dan selanjutnya ada super dead skill. Di kita itu ada namanya metode pengecekan kendaraan atau disingkat itu balok. Iya. Balok itu diantaranya bodi dan ban, A-nya itu air, O-nya itu oli, dan K-nya itu kelengkapan. Bodi ban itu selalu dicek tekanan angin, terus body cleaning itu harus selalu dicek sebelum berangkat. Masalahnya kenapa? Unit bukan batangan. Kalau batangan kita tiap hari tahu nih yang lecet kemana, yang baru yang mana. Tapi kalau unit belum batangan, saya selalu berangkat itu kita cek keliling dulu. Kalau untuk info kita foto 5 sisi, depan belakang kanan kiri, terus ban serep foto odo. Jadi posisi 6. Untuk airnya periksa air radiator, air wiper, dan air aki. Pastikan air aki itu sesuai di garis, jangan sampai turun. Kenapa? Ya karena di unit kita itu pakai GPS, itu pemakaiannya sangat besar. Untuk listriknya periksa lampu. Nah ini sebelum berangkat nih pastiin, karena kalau udah luar kota, udah malam, unit tanpa lampu, tanpa resen, kalau ada apa-apa sampai nggak ngomong sama pengurus atau dispatchernya, nanti masnya tanggung jawab sendiri. Jadi pastikan sebelum jalan ini unit udah nyala semua. Untuk oli periksa tetesan kebocoran di bawah kendaraan, pastikan selalu cek ada oli rembes nggak ini. Nah, terus ketinggiannya di jarum itu selalu pastikan setiap minggunya, setiap bulannya. Dan untuk kelengkapan itu seperti P3K, kunci dan dobrak, alat pemadam api, SIM dan surat, kir, IBM, STNK, segitiga pengaman, ban serep, ini pastikan selalu ada. Dan selalu masih jangka waktu yang panjang. Kalau sudah mepet seminggu nih,
harus segera kerja sama, urus minggu 2 minggu sudah, lalu pastikan Pak kitnya mau habis. Soalnya kenapa, kalau udah luar kota kayak Winbox pasti 3 minggu baru pulang ya. Dan selanjutnya di sini ada namanya defensive briefing. Apa itu defensive briefing? Sudah pernah tahu belum sebelumnya? Belum. Selamatan. Ya, keselamatan. Arti defensive briefing, perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Tujuannya defensive briefing tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi untuk defensive briefing ini yang pertama tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Harus berhati-hati. Untuk Winbox itu maksimal di 60 km per jam. Usahain di bawahnya. Kalau untuk Blinven, kalau diesel, CDE, engkel itu 80 km per jam. Di bawahnya jangan sampai lebih dari 80. Misalkan udah lebih dari 80 atau lebih dari 60 untuk Winbox, itu harus mengundurkan diri. Jam-jam frustasi. Kenapa? Kalau udah overspeed itu sudah mendekati kecelakaan. Kita pelan pun kita berhenti, udah ditabrak orang loh. Kalau udah hapusnya, makanya kita harus menjaga menjaga terlibat dalam kecelakaan lah. Jadi harus berhati-hati. Dan selanjutnya untuk beristirahat. Kalau kita sudah mengantuk, untuk Winbox itu di jam 10 malam sampai jam 4 pagi masih. Jam 4 pagi harus beristirahat. Jangan paksakan kita nih kuat nih sering begadang malam. Gilirannya kita ngantuk, nggak ada rest area, kita minggir. Itu tanggung jawab driver 100%. Misalkan driver kabur, ini ada jaminan. Jaminan kita bukan ijazah, bukan jaminan surat-surat yang lain, tapi keluarga kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita bekerja ini mindsetnya kita itu nyari uang, bukan buat bayar buat bayar utang ya. Dan selanjutnya untuk overstay, kita manasin unit itu cukup 5 menit saja. Nanti kalau RPM-nya sudah turun, kita jalan. Untuk Euro 4 sudah sering bawa Mas. Nah, kalau untuk Euro 4 ini ya sedikit yang saya tangkap dari training kemarin. Kalau nyalain unit itu starter udah biarin. Dia RPM-nya tinggi, betul nggak? Dia nanti akan turun sendiri. Jadi nggak usah digas-gas, ya. Jadi dia akan turun sendiri. Misalkan kita jalan kecepatan standar kita menggunakan gigi kiri atau gigi sedang, itu akan mengirit bahan bakar. Kenapa gak di situ lagi? Nah, Ya itu. 48 ini. 30 baik. Oh iya. Jatuhnya jauh banget. Bapak belum makan ya? Udah, kan. Sorry sih ya. Terus kalau misalkan di turunan itu di RPM 1500 sampai 2500 usahain pakai handbrake. Misalkan udah lebih dari 2500 di warna hijau itu kita baru menggunakan rem biar turun dulu nih. Kalau sudah turun baru kita handbrake lagi. Jadi jangan sering menggunakan rem. Panas, yang kedua jember itu sering bocor, betul kan? Nah, kalau untuk di jalan mendatar usahain pakai gigi 56. Kenapa? Kalau kita netralin itu lebih boros. Kalau di Euro 4 itu enggak. Apa tuh? Dan selanjutnya ini contoh di potensi kecelakaan seperti jalan tikungan, sen, di pertigaan, di belakang unit besar, terus belokan harus berhati-hati, perhatikan kendaraan di depan kita, jangan sering nengok kanan kiri. Nah,
Kalau ini langkah dasar defensif driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah. Mungkin dulu ya SPH ya. Ini contoh pahami dinamika kendaraan, panjang kendaraan harus tahu, lebar kendaraan harus tahu, tinggi kendaraan harus tahu, jalur kendaraan harus tahu, aerodinamika kendaraan harus tahu, fungsi pedal instrumen, jarak sumber roda. Pastikan kita harus paham nih unit kita yang kita bawa apa. Jadi misalkan loading ini ada instruksi, pasti ada nanti kita disuruh loading ke tempatnya yang kabel pendek-pendek. Kalian harus tahu cara posisinya gimana. Pasti kita bawa itu ya kayaknya itu gimana ya? Tahulah ketinggiannya lah. Kabel itu nyampe apa enggak? Ya, berapa meter. Kalau misalkan ada apa-apa itu kabel sampai putus, itu tanggung jawab driver. Jadi harus hati-hati daripada kita bayar flat. Kita hati-hati, mending berhenti dulu, kita tengok dulu daripada kita bayar. Walaupun dikawal nih, misalkan ada kawalan, keseringan masih tetap nyenggol. Ya. Dan selanjutnya ini jaga jarak aman mengemudi. Keputusannya 30 sampai 120 detik, 12 sampai 15 detik, dan yang merah ini 4 sampai 6 detik. Melihat analis reaksi. Ya. Metode 4 detik, 1001, 1002, 1003, 1004 diterapkan pada kendaraan light stroke dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari ditambah 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambah 2 detik. Jadi kalau kita mengemudi itu berapa detik kan sudah mengira-ngira itu. Detik ini berapa 4 detik atau 5 detik ini kita melaju udah kecepatan berapa. Jadi harus menjaga jaraknya itu kalau unit besar berapa? Untuk udah sekitaran bakal panjang 10 meter. 10 meter. Iya. Oke. Jadi ya dari depan dari tol nih, tol lancar nih kita harus berhati-hati. Jaga jarak nih. Jangan sampai mepet. Pasti dianalisis. Misalkan terjadi insiden nih, kecelakaan, amit-amit. Pasti dilihat dari cara pengeremannya, seperti itu. Jadi selalu jaga jarak. Namanya kita udah ngambil keputusan nih jadi supir, berarti kita harus tanggung jawab full. Dan untuk selanjutnya awasi kondisi sekitar. Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi, sehingga kita menjadi lebih antisipasi. Jadi jangan sering ngekor mobil. Kalau bis itu dia saya sendiri kurang mudah lah. Namanya kita udah di jalan sering ngekor bis itu pasti kalau bis itu masuk lubang atau dia ngindari lubang, kita yang masuk lubang, betul kan? Nah kita harus bisa memetakan jauh ke depan. Depan itu ada lubang apa enggak, ada jembatan apa enggak. Kalau jembatan kan pasti ada gundukan tuh. Kalau jembatan di tengah ada kodoknya itu. Nah itu kita paham berarti ya. Iya. Dari mobil besar yang sering terjadi, awasi blind spot. Blind spot itu apa? Apa sih? Hindari tabrak belakang itu. Blind spot itu titik buta, Nggak kelihatan. tidak kelihatan. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jauhan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Jadi di posisi lampu merah yang sering terjadi. Kalau unit besar selalu perhatiin nih kanan kiri. Kalau mobil itu kan ada kaca cekung, ada kaca besar, selalu awasi. Sebelum berjalan kita harus klakson dulu, ini supaya apa? Biar kaget motornya.
paham ya ini ya. Iya, Pak. Untuk blind spot itu di mana titik buta driver. Nah, ini hindari distraksi dan paham marka. Ini selalu diwanti-wanti Lu di tahu sih SOP, gimana? Winbox dan yang lain Tapi di kayak gini. Bilog. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon Gantung kadangnya genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, Ya, teknik maksud gue ini yang juga paling bakal penting meningkatkan adalah efisiensi refund. konsumsi bahan bakar Gue makan di drive. kendaraan hingga 3%. Itu yang paling gue gak terima. Kalau unit Gue gak Winbox bisa makin itu sih. Soalnya yang itu lain- ada dashcam. yang itu tuh kayak Itu jangan sampai ditekuk, jangan sampai ditutupin. Misalkan kita ya maklum lah, kita rokok, misalkan kita sudah di mulut asam, sudah mengantuk, udah minggir aja. Kita minggir, rokok sebentar sambil ngadepin ban, cari parkiran yang aman di rest area atau di pom bensin. Kita cari tempat buat rokok, di situ ngopi, jalan lagi nggak apa-apa. Jangan paksakan kita mengantuk kita merokok. Itu sudah SP pertama dan terakhir, tidak boleh. Berarti intinya nggak boleh ngerokok. Nggak boleh merokok. Misalkan ada telepon dari pengurus, kita minggir dulu. Kita minggir, kita matiin, baru diangkat. Atau sudah mati kita telepon balik. Jangan sampai kita kita nyupir sambil telepon, pasti otomatis gangguan mata kita ke depan ini terganggu. Apalagi sambil menyalakan rokok, ambil minum, atau aqua itu jatuh ke bawah, pasti kita panik. cuman Ya, kebanyakan unit Bilog itu yang ngasih dia karena apa? Aqua itu jatuh ke kolong, nggak bisa makin. aku ngangkat telepon, nggak perhatiin kanan kiri. Jadi ini harus dijaga baik-baik. Tadi yang barusan saya panggil itu sama rokok SP pertama dan terakhir, dia sampai ngulangin kesalahan satu pun selesai. Jadi harus diperhatikan. Misalkan punya Pak Iwan nih, nggak ada dashcam. Misalkan di jalan ketemu Viko lain atau yang tahu paham sama Bilog, di foto Pak Iwan pasti kan Viko kayak saya ini di area manapun banyak di petugasnya. Di Jakarta ada, di Tangerang ada, di Depok ada, Bogor ada, di Cikarang sini pun ada 4, belum yang lain. Jadi ya harus berhati-hati lah. Kita namanya kita kalau udah capek, ya udah istirahat aja. Nah, istirahat itu di rest area, di pom bensin, di rumah makannya ada tukang parkir. Jadi jangan sembarangan. Kalau misalkan ada apa-apa kita berhenti, udah itu tanggung jawab. Kalau kita beristirahat pada tempatnya, ya kan. Misalkan ada yang amit, namanya kita manusia ya. Kalau kita udah ngantuk banget, tetap dibantu sama perusahaan. Tapi nggak setinggi kita tidur sembarangan. Ya, pastikan misalkan kita istirahat, pastikan di tempat yang aman. Kalau lebih bagus kita lihat di CCTV, itu buat bukti kita lah. Mungkin ada pertanyaan? Kalau pakai handsfree gitu, Dia benar-benar pas banget. coba telepon pakai handsfree, ngobrol. Pakai handsfree ya, headset. Iya. Misalkan kita lagi bawa mobil nih, ya udah bola tanggung, udah malah jalan sempit, mau berhenti juga kan takut ambles gitu kan. Tapi kalau mau nelpon, tangannya bergerak. Bergerak sih. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau misalnya ngangkat doang kan. Nah, kalau kita telepon nih, kan otomatis buka kunci, nyari kontak, betul nggak? Yang penting jangan dimarahin kan, ini nggak diangkat nih gitu. Nggak apa-apa. Ada toleransi. Ada toleransi. Dispatcher, admin tahu semua. Nggak ngangkat berarti lagi jalan. Nggak ngangkat pasti dia ngecek nih di tracknya, GPS-nya jalan apa enggak. Ya, jadi dia paham. Kalau nggak diangkat pasti driver lagi jalan nih. Pasti dia ngecek juga GPS-nya. Oh jalan. Kan ada dashcam-nya kelihatan di sini. Jadi kita usahain kita cari tempat yang lega, kita akan telepon atau kita yang berubah. Tidak masalah.
daripada kita udah kerja ya kan, ya gara-gara ngangkat telepon kita sampai selesai di situ. Ya. Saya wanti-wanti, pokoknya kita kerja itu mindsetnya kita nyari uang, kita kerja buat keluarga, jangan sampai kita kerja buat bayar utang. Ya. Kenapa? Semua tetap dibebanin driver. Tapi kalau kita sesuai SOP, semua nggak dibebanin driver. Belum lama kejadian itu tahu kan harganya? Lumayan tinggi. Itu tanggung jawab driver. Kalau tanggung jawab driver kalau dipotong berapa tahun? Ya kalau dipotong, kalau suruh lunasin gimana? Jual sawah. Soalnya nggak ada Pak. Hah? Sawahnya udah digusurin. Nah ya itu, kita kerja pokoknya nyari uang lah, jangan sampai kita keluar rumah kita Yang di Semarang tarik, dapat uang buat bayarin klaim. yang di Semarang tarik. Nah saya Hero ya, Pak, ya? lagi kalau untuk Jadi mitra, kalau Pak untuk jadwal di puasa, kalau di Semarang mereka kami cancel sama kematian. karena item belum ready. Kalau Tiket untuk kemarin kontrak itu BPJS kesehatan sama tenaga kerja. Tapi kalau masalah pendapatan hampir sama. Yang penting apa kita mitra itu kita rajin. Kenapa dibikin mitra ya? Kebanyakan dulunya sudah dikasih kerjaan, dikasih gaji, besok narik, besok libur, besok narik, besok libur. Yang rugi perusahaan. Makanya sekarang dibikin dulu atau mitra biar kelihatan nih. Ya syukur-syukur masnya langsung kontrak lebih bagus. Tapi saya mohon ini kita ya intinya kita percaya lah. Saya bilang percaya sampai saya Punya yang bagus. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi ngomongin apa sih? Nah, Pak, itu kan jam 10 nih di portal kita kan, jam 10 malam kan. Nah, kita belum dapat rumah makan, apa tempat istirahat yang kira-kira aman gitu. Boleh. Ada toleransi. Ada tuh. Yang penting kita telepon gitu kan. Yang penting kita saling koordinasi ya. Iya. Ya. Bisa misalkan tempatnya saya Mas rasa belum aman, boleh ke depan. Nah ini kan bos sebelumnya kan Tapi jangan sampai bikin baru atau kita maksa ke depan, kita udah Yang lama ya. Iya. Kalau untuk info per 4 jam bisa. bisa dibantu Pak. Kita 4 jam jalan saat ada pintunya. Ya kita udah ngira-ngira lah, misalkan kita luar kota nih, berarti kita nyampe Cirebon kita udah di mana. Ini caranya gimana itu? Ini sedang sudah selesai atau Kalau untuk Pakai Pak apa ya switchnya? paling jauh itu Cirebon, Tasik. Kalau ke barat tapi misalkan nanti Pak Iwan dibutuhkan di Monstran itu bisa sampai Jawa Timur, kilometernya lebih tinggi. Kabupaten di situ saya siap kemana aja, bilang aja ke Pak Widi. Yang penting Pak Iwan selalu jaga namanya SOP-nya, kilo over speed-nya dijaga supaya kenapa ya, namanya kita ikut orang Ini sudah saya bongkar kita harus nggak ambil menjaga lagi. mereka. Ya. Oke, ada pertanyaan nih Mas? Besok kali gimana? Besok masuk pagi masuk pagi nanti koordinasi sama Mas Ahmad yang tadi ngubungin sampean. Pak, saya kemana? Pakai unit berapa? Nanti dibuat sama Pak. Kalau Masnya Di mes. di mes. Kalau karena nih misalkan saya belum punya salinan lagi, sama servisnya mau apa aja? Yang usahain nggak kaitan lah. Jangan tinggal. Kalau misalkan pepet dicuci ya nggak apa-apa. Tapi Udah langsung tembak aja bos. Iya bos. nanti kalau ada gajian, Biasa kalau untuk mitra kan tutup bukunya di tanggal 15 sampai tanggal 15. Hari Kamis kan? gajiannya tetap sama tanggal 28. Hari Kamis kan? Plus modify. Jadi Pak Iwan ini belum dapat gaji nanti tanggal 28, tapi tanggal 28 besoknya sudah dapat. Lo mang. Kira-kira kerasan nggak? Bos si gacuan nggak Hah? jadi. Pulang aja. Kerasan nggak? Kerasa. Kerasan itu apa? Betah. Betah lah. Pengen betah saya. Orang Jawa mau kerasa. Iya. Kalau Ya, kita baru kabarin sama kerasan, gacuannya tuh. betah. Pengen betah saya Pak.
Yang penting kita ini keluarga. Nggak apa-apa, pulang aja. Saling Ini nggak ada. jaga. Nanti aku tambahin ya. Kita wimbo kah, mobil kecil lah, yang penting kita saling. Gua kalau dulu pakai hitam ya. Iya iya. Oke. Gua. Itu doang. Kalau Pak Haris ukurannya begini. Iya bang. Excel ya. Ada di sini Excel. L. Nih aku screenshot ya. Jadi Excel sama XXL. Baru ngabarin nih. Makanya tetap punya duit sama saya. Iya. Tapi kalau ke Jawa paling jauh kemana? Sudah kemana aja? Pasar sama Balikpapan. Belinya mana? ya. Enggak ada yang minta. Asli mah Jakarta. Iya, Tanjung Priok, Bojong. Oke, terima kasih Pak Faris, Pak Iwan. Ayah, Semoga ayah. Ya. Cuman ini buat yang Makasih ya. dulu Ya, yang di Pak. sini kan Boleh masih pulang, ada. boleh. Nanti besok kopinya dikirim kasih hasil Pak. Jadi mak. Ah, kasih Pak. Ya, tanya Nah, Pak Ahmad dulu ya. Udah dilempar dah. Mana lanjutnya? Ayah sanggup ada di sama. Ya, jam 8. Kalau Mau kopi ini. Ya, ya. Ya wes aja ya. Mau kopi dulu. Nanti info weh kalau soal kalau karya. mami fotokopi itu, Kalau masih buka ya sebab Gua pengen. kalau biasanya tukang warnet tuh buka. di warnet. Kalau fotokopi nggak bisa tukang warnet. Beda bapak. Ya, Soalnya kadang. Masih ya. ya, ya. Tapi kayak